Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila Abdillah wa Rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwahyukan diperintahkan. Maka ketika Jibril menyampaikan wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kadzabal fuadu ma ra'a, itu tentu tidak mengandung dusta apa yang dirasakan Rasulullah dalam hatinya al-Muhammadi, apa yang ditengok dengan matanya, bahwa Rasulullah SAW melihat langsung dengan bentuk aslinya Jibril alaihissalam. Ya, karena Jibril itu adalah termasuk pemimpinnya para malaikat paling kuat. Ya. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi, dalam bentuk aslinya itu walahu 600 janah, punya 600 sayap. Jadi sayapnya 600. Setiap sayapnya itu di antara keduanya ini, di antara kedua sayapnya ini aja bisa menutupi timur dan barat. Satu ini sayapnya, Pak. Berarti belum yang sisanya. Bagaimana dahsyatnya itu malaikat Jibril. Kemudian yasqutu min janahihi min tahawil dur wal yaqut. Bahkan dari sayap-sayapnya itu ada yang keluar dari sesuatu yang sangat berharga, namanya dur wal yaqut. Ya, semacam mutiara atau apa yang seakan itu nampak keluar yang begitu cantik. Gitu ya. Allah perlihatkan di mana Rasul melihat langsung bentuk aslinya malaikat Jibril. Kemudian afatumarunahu ala ma yara. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian mau berdebat wahai orang musyrik ketika malam di mana mara'a lailatul Isra wal Mi'raj, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perjalanan yang sangat dahsyat dan tidak berulang ya, hanya sekali. Namun itu adalah kejadian nyata yang tidak bertentangan dengan akal, namun kemampuan akal tidak sanggup. Kenapa tidak sanggup? Karena Allah punya kehendak. Nah, itu karena surga dan neraka itu nyata, burak itu nyata itu. Karena itu termasuk hewan surga, itu ya, hewan surga yang dimana setinggi dahsyatnya belum ada yang di muka bumi ini yang sama, gitu ya. Sehebat apapun manusia menciptakan pesawat terbang supersonik, super cepat, nggak ada yang menyamai. Itu ya. Allah Maha Kuasa sebenarnya. Kemudian dalam kitab Bahar Quraisy ketika itu mengabarkan bahwa Isra, peristiwa Isra Nabi SAW mereka dustakan. Kita orang yang beriman kalau mendustakan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah termasuk orang yang keluar daripada iman kita. Karena ini adalah nyata bahwa itu tujuan nanti ke sholat. Itu ya. Gimana? Kalau kita mendustakan sebagian nanti, berarti bagaimana sholat? Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, wastaghfu hatta wasafa lahum Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah SAW ini mereka uji itu ya, bahwa ingin bagaimana sih Baitul Maqdis itu, Yerusalem, Palestina. Karena itu jauh Pak ya, Mekah dengan Palestina itu jauh. Gitu ya. Kami aja di negeri Syam itu belum sampai ke Palestina, cuma dekat. Itu naik mobil 24 jam kurang lebih sehari semalam. Itu kalau naik onta apa lagi? Itu ya, naik kuda. Nah itu, tapi ini perjalanannya semalaman. Itu bahkan naik ke atas itu ya, Sidratul Muntaha. Perjalanan sampai ribuan tahun itu ya, nggak terhingga. Allah Maha Kuasa di sini Bapak Ibu. Jadi tidak sanggup kemampuan diri kita atau kita pakai iman. Karena akal itu dua melalui lembaga tadi, satu yang ada di otak, satu yang ada di hati. Di otak itu ilmiah, di kepala kita. Ini di sini adalah ilmiah. Jadi apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan bisa diungkapkan. Itu namanya ilmiah, nampak ya. Tapi di hati itu lebih jauh lagi. Yang sesuatu yang ini imani belum pernah kita nengok, belum pernah kita rasakan, Allah berikan alat canggih itu dengan hati. Maka hati
hati itu ajaib. Itu Allahu Akbar. Jadi Allah itu maha dahsyat menciptakan hati kita untuk menerima kebenaran itu, walaupun tidak pernah ditengok. Itu namanya iman. Nah, itu bersyukurlah orang yang berikan itu. Ada orang yang nggak nyampe di situ, nggak bisa masuk di hatinya, nggak bisa. Nggak masuk apa itu ya. Makin tutup dia, Pak. Allah Akbar. Makin ketika Allah buka cahaya itu beruntung banget kita itu. Allah Akbar. Kemudian sebutkan sini lagi, Rasulullah SAW kan diperlihatkan bagaimana walaupun semalaman tapi Allah kan punya kekuatan. Nah, diperlihatkan bahwa sudut-sudutnya Baitul Maqdis begini, Masjidil Aqsa seperti ini. Kalau kita aja berjalan walaupun mungkin tahunan atau tinggal di situ belum tentu kita hafal gala-galanya. Tapi Allah memberikan satu seperti gambar seperti ini nampak jelas. Itu adalah kuasa seperti itu. Jadi sebenarnya yang menggambarkan berita Isra Mi'raj itu kan bukan orang Islam. Itu orang Quraisy, orang kafir Quraisy ingin melemahkan Islam bahwa supaya Muhammad ditinggalkan sama pengikutnya. Itu Muhammad itu kadang-kadang itu ya. Tapi kalau orang sudah beriman, yang lebih hebat daripada itu tidak ada masalah. Sayyidina Abu Bakar itu tidak pakai logika otaknya, enggak. Tapi melihat kepribadian Rasulullah, bahwa Rasulullah itu tidak pernah bohong. Kalau beliau bohong pasti benar itu ya. Dan berangkat daripada kejujuran beliau. Jadi trust ini sangat penting. Jadi ketika orang sudah trustnya atau dipercaya orang, apapun dia pasti yakin. Makanya coba-coba kita bohong di depan orang. Karena mungkin kebenaran berikutnya kita lakukan tidak yakin orang. Itu namanya jangan ngeprank orang ya. Jangan ngibulin. Karena berikutnya nanti nggak percaya. Rasulullah nggak pernah ngeprank. Gitu. Rasulullah nggak pernah ngibulin orang. Maka walaupun di luar sesuatu yang di luar alam kemampuan manusia, tapi itu pasti percaya sahabat. Karena sahabat Nabi itu mendahulukan iman daripada pemikirannya. Nanti pemikirannya nyusul. Itulah yang harus kita sebagai orang beriman hari ini. Adalah ketika tidak sanggup kekuatan akal ilmiah yang ada dalam kita, maka kita pakai hati kita bahwa bila itu sumbernya dari Al-Quran atau Sunnah, yang itu kebenaran, aku terima. Masalah kemampuan saya menelaah, merasakan itu berikutnya. Itulah ya. Karena ada alat-alat yang bisa untuk memenuhi syarat sampai ke situ prosesnya. Itu dalam Bapak Ibu ya. Lanjut, di sini kita lihat menurut jumhur ulama bahwa Nabi SAW melihat Jibril 2 kali dengan bentuk aslinya. Itu dari Abdullah bin Abbas dan Ikrimah bahwa Rasulullah SAW melihat dengan langsung ra'a rabbahu bi'aini ra'sihi wa angkat salikal Aisyah. Jadi apa namanya ini? Hadisnya ini. Kalau Rasulullah melihat itu ketika wahyu pertama turun dan ketika Isra Mi'raj. Itu ya. Kalau di sini juga bahwa Rasulullah ketika Isra Mi'raj ada mengatakan bahwa Nabi melihat Allah, tapi ada juga penafsirannya bahwa itu adalah pertemuan karena tidak mungkin dilihat secara sahih mata. Nah, baru dilihat ketika di surga Allah. Tapi kan Allah dan Rasulnya lebih tahu masalah ini. Jadi itu Aisyah mengingkari di sini masalah melihat langsung ya. Allah a'lam bishawab. Kemudian Jibril alaihissalam di sini kita lihat disebutkan bahwa wala kadara'u nazlatan ukhra fa innahu yaqtadi maratan mutaqaddimah. Dia sudah melihat di waktu yang lain. Artinya bahwa Nabi sebelumnya sudah pernah menengok, kemudian di waktu Isra Mi'raj juga sudah nengok lagi bentuk aslinya. Karena malaikat Jibril kan bisa menyerupai suatu kaum, suatu bangsa. Karena kan sahabat Nabi yang ganteng itu yang menyerupai itu, bahwa itu malaikat. Allah SWT. Kemudian wala kadaba'u nazlatan ukhra, di sini bahwa Rasulullah SAW melihat dengan waktu yang lain inda sidratul muntaha, yaitu ketika di sidratul muntaha. Itu di mana itu sidratul muntaha? Yaitu di 7 langit ke atas. Ada yang pernah ke atas di langit apa? Sudah ada pesawat canggih sampai di sana. Tapi ini benar loh. Kenapa? Yang ngomong Allah SWT dengan surah ini, surah An-Najm ini. Nah, Al-Quran itu
tidak ada keraguan di dalam. La raiba fi kan? Tidak ada keraguan yang mutawatir. Wah, ini benar. Cuma kita belum sampai. Bagaimana orang yang berada di luar angkasa? Itu ya. Itu belum lagi keberapa kepada kita nggak tahu itu lagi apa itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sidr itu seperti bidara, pohon bidara. Bahkan kalau pohon bidaranya di arasnya Allah itu satu itu bisa menutupi bumi. Gitu. Allah Akbar. Ini kan kekuasaan Allah. Belum pernah kita keajaiban-keajaiban kecil yang di dunia ini kita tengok keindahan alam, itu ciptaan Allah ajaib banyak. Tapi masih ada ayat-ayat Allah kan ayat itu ada 3. Ayat Al-Qur'aniyah. Al-Qur'an kan ayat. Kekuasaan Allah. Ayat Al-Qur'aniyah alam yang ada di sini, alam yang kita lihat sekitar kita. Ada ayat Al-Kubra, ayat yang maha dahsyat, yaitu ketika Isra Mi'raj Rasulullah. Dan kita nggak tahu, tapi ada benar itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan, berikutnya, yaitu di langit ke-7 dekat dengan arasnya Allah, dekat arasnya Allah. Bahkan malaikat itu ada yang ditugaskan oleh itu untuk menahan, memegang namanya arasnya Allah. Begitu besarnya itu. Tugasnya itu, jangan kata tidak capek Pak Ustaz. Itu kan kalau manusia Pak ya. Allah kan punya kekuatan itu ya, menugaskan makhluknya, di antaranya para malaikat. Kemudian kita lihat kalau mufassirun ahli tafsir berkata bahwa sidr adalah pohon nabatum tanbu min aslihal anhar. Jadi ada suatu pohon ini ya, kalau kita lihat pohon bidara kan berduri ya. Kalau di dunia, di sana nggak berduri Pak ya. Di mana pohon ini cantik sekali, nampaknya Rasul ketika menengok itu luar biasa. Dan di pokok pohon ini ada sungai, gitu ya. Ada sungai mengalir. Nah, dari ini 2 sungai mengalir ke dunia, 2 sungai mengalir ke surga. Allah, ada di penjelasan juga rahasia kematian Imam Qurtubi masalah ini. Kemudian kalau di dunia itulah sungai Nil dan Euphrat, termasuk itu ya ke situ. Kemudian ke surga Allah. Kalau dari kata Rasulullah dan sebagainya Allah itu urusan Allah. Kemudian wa hiya ayyaminil arsy. Jadi ini Sidratul Muntaha ini, pohon ini itu di kanannya arsy-nya Allah. Di kanan arsy dinamakan Sidratul Muntaha karena yuntaha ilaiha, yaitu batas akhir ilmu khalaik, ilmu makhluk Allah. Ilmunya makhluk Allah itu adalah manusia termasuk malaikat. Malaikat kan Allah ciptakan ajaib. Kalau kita jauh banget gitu ya. Nah itulah batas, makanya kita temukan adalah batas ilmunya makhluk Allah. Sudah gak sanggup ya, namanya sudah temukan. Dan seluruh para malaikat. Wala ya'lamu ahadun, tak satu pun yang mengetahui wara'aha, melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa thumma su'ida ila as-sama'i as-sabi'ah. Nabi SAW naik ke langit ke-7, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Kemudian faiza nabaqaha ay thamaruha, ini buahnya pohon Sidratul Muntaha ini seperti qalanul hijar ya, kan dia kan begitu ya. Ada kecil, ada tanah ya. Ada kan kayak sebuah apa namanya? Dibuat kayak tanah itu adonan itu ya. Itu tempat-tempat apakah air gitu Pak ya. Tempat masak itu wallah. Kemudian wa auraquha, apa namanya, daun-daunnya itu seperti kuping gajah. Kuping gajah kata Rasulullah. Allah itu kan bahkan rasanya itu lebih manis daripada madu, lebih gurih daripada keju, lembut. Itu ya di malam-malam yang tahu itu Rasulullah ini ya. Jadi akan diberikan orang-orang penghuni surga. Kemudian
Sidratul Muntaha ini di atas itu setelah lagi ketujuh batas makhluk ilmu manusia, disitulah surganya Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya para malaikat dan ruh para syuhada, yaitu para syahid seperti Sayyidina Hamzah, ya. Al-muttaqin dan orang yang bertakwa. Jadi artinya ini derajatnya tinggi Pak ya. Yaghsha sidrata ma yaghsha. Itu mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sidratul ini tertutupi atau sesuatu keajaiban yang dahsyat. Di situ bahwa ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata bahwa yashuha firajun min dhahab. Itu ada kupu-kupu dari emas bercahaya yang pemandangannya ajaib sekali. Jadi Rasulullah SAW ketika sampai ke pohon itu yang sangat indah, Nabi tidak pikir atau dia beliau itu kan sopan, adabnya luar biasa. Adab Rasulullah SAW. Jadi pemandangan yang ajaib, beliau lihat kupu-kupu dari emas. Ada tak pernah nengok kupu-kupu di sini dari emas? Ketemu pinnya ada. Iya. Oh, ada ya. Itu gak terbang dia. Ini terbang dia. Meliputi indahnya gak bisa terbayang dengan kapan itu. Allah. Ini ada baiknya Bapak Ibu yang dimuliakan. Dalam hadis ini bahwa Allah menutupi atau terliputi itu berdasarkan karena kekuasaan Allah ya, perintah Allah, maka siapa kaya tidak berubah-ubah. Begitulah selalu ada. Wa ma ahadun min khalqillahi yastati'u an yasifha. Tak satu pun makhluk Allah yang bisa mensifatinya. Itu ya. Min husniha, saking cantiknya itu. Kalau kita melihat pemandangan aja itu semua hilang perasaan kita itu yang gimana masalah-masalah yang kita hadapi itu kalau kita melihat sesuatu yang indah gimana? Itu pemandangan indah aja di dunia ini terasa kita kayak lepas masalah gitu. Bagaimana dengan arusnya? Ya, di Sidratul Muntaha. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, Al-Qassi berkata bahwa Nabi SAW melihat pohon Sidratul Muntaha ini yang ditutupi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala sampai tak sanggup beliau melihatnya dan diliputi oleh para malaikat bagaikan burung-burung yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yajtamiduna haulaha, di pohon ini mereka berkumpul bertasbih, gitu ya. Waza'irin seperti orang berziarah, ya seperti orang tawaf dan sebagainya. Yazuru nasu Ka'bah. Sebagaimana manusia berbondong-bondong berziarah ke Ka'bah. Ada nggak yang tidak mau ke Ka'bah? Bagaimana? Pasti mau Pak. Dapat Ka'bah benar atau tidak ini? Menteri Kesehatan mau merubah lagi Pak ini. Covid ini menjadikan endemik, artinya seperti flu biasa. Jadi sukseslah bisnisnya Pak. Sudah banyak untuk selesaikan dulu Pak. Jadi seperti flu biasa lah, tidak ada masalah lagi ya. Semoga itu terjadi, gitu ya. Jadi kembali seperti dulu. Ya, Allah bisa. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa ternyata luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ada ketertarikan. Contohnya bagaimana melihat Ka'bah itu nggak bisa diungkapkan hati. Rasanya itu lain Pak. Ketertarikan kita beda loh Pak nengok di televisi. Semoga Syekh Sadam melihat. Ya, berminat kan Syekh Sadam? Itu. Yang belum pernah melihat biasa perasaan. Tapi kalau sudah menengok, dari tadi luar biasa, mau lagi itu lebih dahsyat daripada sebelum menengok. Itu. Jadi ada sesuatu kekangenan, suatu kerinduan ketika kita sudah pernah ke Baitullah dalam Masjid Nabawi. Itu ada keinginan yang luar biasa. Ya Allah, kita pasti berkata. Makanya jemaah haji itu rata-rata berkata, kapan lagi ya? Ya kapan ya? Kepingin itu? Ya Allah, kapan lagi aku bisa ke situ? Kok kerasanya sebentar lagi rasanya itu? Itu gambarannya.
Bagaimana dengan Sidratul Muntaha? Itu ya. Di dunia aja Ka'bah itu kan seperti itu. Nengoknya biasa kalau kita nengok televisi, Pak. Tapi ada kekuatan daya tariknya dahsyat banget Pak di hati itu. Itu Pak. Allah Akbar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, wara itu. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di sini ada hadisnya bahwa Sidratul Muntaha ini, di mana kupu-kupu dari emas ini berterbangan, ya, bercahaya, dan aku melihat setiap daun dari Sidratul Muntaha itu ada malaikatnya yang tegak bertasbih, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mazaqal basar. Jadi pandangan itu tidak terselewet, tidak condong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu, dan fitil kaki hadrati yamina wa shimala, begitu hijaunya kiri kanan. Jadi pemandangan yang begitu menakjubkan dari kiri kanan dia Rasulullah SAW. Belum ada Pak di dunia, tidak ada itu ya. Sejati apapun tidak ada. Wa ma taqa, tidak melampaui batas garis itu yang beliau Rasulullah SAW lihat. Nah, lam yakunu basaru ila ghairi ma ra'at minal ayat. Dia pada sahabat ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika sudah sampai di situ melihat pemandangan Nipuan Sidratul Muntaha yang dimana sangat ajaib, beliau tidak belalakan matanya. Beliau tunduk sopan gitu ya. Ya tidak mau melampaui batas. Gitu ya. Allah. Ini kan ada Nabi ya. Tidak menengok kiri dan kanan, tapi pemandangan yang begitu indah. Kalau kita menengok pemandangan, wih, apa ini? Wih, yuk, sempil. Sempil. Astagfirullahaladzim. Lama terjadi Rabbil Izzati wa Nuri, ketika Allah menampakkan dirinya dan nampakkan cahayanya. Jadi dikuatkan di sini adalah posisi yang sangat agung, yang di luar kemampuan akal untuk bisa ini, tapi itu tidak mengatakan mustahil ya. Wa tazulu bihil aqdar wa tamilu bihil absar. Jadi kaki Rasulullah SAW istilahnya ya hormat, di mana beliau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan seperti itulah kadang min ayatil kubra. Tunggu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Mi'raj Nabi, beliau melihat keajaiban malakut, malaikatnya Allah, dan melihat Sidratul Muntaha, dan melihat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya para malaikat. Setiap hari itu 70.000 malaikat keluar dari situ, tidak pernah balik. Dan di situ tawaf, sama dengan di Ka'bah. Dan ada terus. Kalau manusia tidak ada tawaf kan malaikat, ada jin. Gitu. Kalau jin tidak tahu apakah ada kopinya atau enggak. Kalau jin ada nggak protokol kesehatannya? Atau dicuci-cuci hidungnya ada nggak kira-kira? Itu ya, di surga dan neraka. Di surga itu banyak orang miskin, jadi orang miskin itu bukan miskin harta aja Pak ya. Tapi yang paling penting itu adalah miskinnya hati daripada cintanya. Itu harus garis bawahi Pak. Jadi miskin itu dalam artinya bukan miskin harta ya. Karena sahabat Nabi kan banyak kaya. Ya, ada juga miskin itu banyak kan? 10 sahabatnya